Assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini aku tidak akan menyampaikan sesuatu yang terlalu berat ya. Tapi hari ini kita akan tur kebun. Semenjak anak aku dua-duanya sudah sekolah, jujur waktu tuh jadi semakin terbatas ya. Belum lagi kerjaan rumah, belum lagi juga aku harus ngurus dagangan di Shopee. Jadi poinnya adalah semua yang aku tanam di sini itu low maintenance atau mudah perawatannya. Tapi walaupun perawatannya bisa dibilang tidak ribet, tapi semuanya bisa tumbuh lumayan ya, tumbuh baik dan hasilnya itu bisa digunakan untuk sehari-hari, bahkan menurutku lebih dari cukup. Planter bag ini diameternya 100 cm dan sudah ditanami macam-macam ya. Jadi ganti-ganti sesuai dengan musim dan juga mood. Nah, kali ini karena aku nggak punya banyak waktu untuk semai-semai sayur yang agak sulit perawatannya, jadi ini aku tanam yang mudah. Ini adalah tanaman lobak. Ini ada buahnya, bukan buah, sudah mulai ada umbinya. Nih ya, tuh. Jadi tanaman lobak ini sebenarnya tidak sengaja aku tanam. Jadi bijinya jatuh ke tanah dan bisa tumbuh sesubur ini. Tuh. Memang intinya kalau berkebun itu kita perlu banget investasi di media tanam. Kalau media tanamnya sudah subur, sebenarnya kita letakkan biji aja, itu sayurnya bisa tumbuh seperti ini, asalkan media tanamnya subur dan ada cukup sinar matahari. Jadi kesimpulannya, tanaman lobak lalap ini sangat cocok banget ditanam untuk ibu-ibu atau para pekebun pemula yang males repot. Nah, ini juga ada contohnya, tanaman lobak lalap yang tumbuh sendiri di pot ya. Ini beneran tumbuh sendiri, tuh. Ini ada yang masih kecil ya, nggak rata ukurannya. Yang ini agak besar dan udah ada ini ya, udah ada lobaknya. Tuh, subur kan? Ini daunnya bisa dikonsumsi ya, enak untuk dimasak tumisan. Kalau di Korea biasanya dijadiin kimchi, makanya kalau di Korea disebutnya lobak kimchi atau daun yelmu. Tuh, keren kan? Kita bisa nanam tanaman lobak kimchi sebenarnya tanpa perlu repot-repot. Kuncinya cuma tadi, media tanam, sinar matahari, dan juga pupuk. Ini dia tumbuhnya juga cepat panennya. Kurang lebih 2 minggu sudah bisa dipanen. Kalau ini usianya kurang lebih kayaknya udah hampir sebulan sih, udah waktunya dipanen ini. Tapi aku belum panen, nanti akan aku panen. Lalu ini ada sayuran daun yang sering dianggap susah padahal gampang, yaitu adalah kailan. Bisa dilihat kailanku, Masya Allah sekali, lihat daunnya. Daunnya jumbo banget ya, tuh. Daunnya jumbo banget setelapak tangan. Batangnya juga jumbo. Dan sebenarnya ini tuh udah waktunya dipanen. Tapi karena aku baca-baca kalau tanaman kailan itu ternyata bisa dipanen berkali-kali bahkan sampai tahunan. Makanya aku mau membuktikan nih, apakah hal itu benar atau enggak. Makanya ini belum aku panen. Nanti panennya akan aku potong aja dari batangnya ini. Dan nanti akan kita lihat apakah benar bisa dipanen berkali-kali dan bisa kuat sampai tahunan atau enggak. Nih ya, tanaman kailan. Subur banget ya. Padahal ya untuk perawatan, berhubung sekarang juga lagi musim hujan, jadi sayur-sayuran ini jarang aku siram. Paling aku siram pas pemupukan pupuk organik cair aja, itu seminggu sekali. Tuh ya, bergeser dari tanaman kailan, kita punya sayuran sejuta umat. Sayuran sejuta umat ya. Ini ada kangkung, percaya atau enggak, kalau kangkung ini sebenarnya cuma 1 batang. Bener banget, ini cuma 1 batang. Jadi awal-awal tumbuh itu aku nanam kangkung sebenarnya di planter bag sini. Cuman entah apa yang terjadi ya, padahal tanaman kangkung itu kan gampang tumbuhnya, tapi yang hanya tumbuh itu hanya 1.
Nah, lalu aku diemin satu batang itu. Tadinya seperti ini aja, cuma satu. Aku diemin, lama-kelamaan dia bercabang sendiri. Tuh, lama-kelamaan dia bercabang sendiri dan cabangnya ini ngerambat. Lalu tumbuhlah si kangkung ini. Ini adalah kangkung yang jenis daunnya runcing atau biasa disebut dengan kangkung serimpi. Biasanya aku panennya kayak gini aja, dipetik bagian pucuk-pucuknya. Nanti seminggu kemudian sudah bisa dipanen lagi. Tuh. Dan ini cukup banget ya kalau mau tumis-tumis kangkung gitu ya. Ini cukup banget walaupun kelihatannya tidak banyak tanamannya ya, tapi ini sangat-sangat menghasilkan dan menurut aku sangat-sangat rekomendasi untuk ditanam sama ibu-ibu yang menyambi banyak pekerjaan rumah, ngurusin anak. Nanam kangkung adalah salah satu solusi untuk tanaman sayur yang mudah perawatan dan bisa dipanen berkali-kali. Kuncinya apa? Supaya tanaman kangkung bisa tetap aman dipanen berkali-kali ya. Dan daunnya juga nggak tua, tuh bisa dilihat. Daunnya juga masih muda, masih enak dimakan. Kuncinya adalah menanamnya jangan di pot yang ukurannya terlalu kecil. Jadi tanamnya itu di planter bag yang agak besar ataupun di pot yang diameternya besar. Supaya apa tujuannya? Supaya kita cukup panen sekali, bisa dipanen petik seperti ini berkali-kali. Ini ya hasil petikku, lumayan kan, bisa untuk tumisan, nanti tinggal ditambahin sayuran-sayuran yang lain, lumayan gak beli sayur. Seperti ini kondisi kangkungnya setelah dipanen. Ini biarkan aja, nanti dia akan tumbuh lagi, seminggu lagi udah bisa kita petik lagi. Masya Allah, hemat banget kan, hemat, sehat, organik. Ini hasil panennya. Kita mau geser ke area sana. Apa yang setuju kalau tanaman di kebun kalau belum ada tanaman rambatnya itu rasanya kurang ya. Nah, di sini aku akan update tanaman sayur rambat yang aku tanam dan otomatis pastinya dia mudah tumbuh dan gak rewel. Yang pertama, ini baru mulai berbunga sih. Baru mulai berbunga. Bunganya cantik banget. Tuh ya, jadi selain kita bisa ambil sayurnya, kita juga bisa cuci mata. Ini adalah tanaman kacang koro. Nih, udah mulai keluar kacangnya. Jadi, kalau untuk tanaman kacang koro, nantinya kita bisa panen dalam keadaan muda ataupun kita ambil polong kacangnya untuk diolah. Tanaman kacang koro ini tahan banting ya, tahan suhu. Walaupun dia musim hujan, musim panas, dia kuat. Dan bahkan aku tanamnya cuma di polybag. Ini polybagnya ukuran 30 cm. Ukuran 30 cm aja dia sudah ngerambat kemana-mana sebenarnya. Udah di sini, ke sini, bahkan sampai ke sini. Tuh. Ya, sampai ke sini tanaman koronya. Apalagi kalau bunda-bunda di rumah tanamnya di pot yang ukuran lebih besar, mungkin dia akan lebih bagus lagi tumbuhnya. Bahkan bisa menghasilkan kacang koro yang lebih banyak. Tuh, cantik banget kan bunganya, lumayan kan buat cuci-cuci mata. Dan tanaman koro ini juga sempat kena hama, nggak aku apa-apain ya, aku diemin aja, cukup aku pangkas aja, lalu dia tumbuh sehat sendiri seperti sekarang ya. Terbukti memang benar-benar kalau tanaman kacang koro-koroan itu sangat bersahabat sekali untuk pekebun pemula. Geser ke sini. Ini udah lebat banget ya daunnya ya. Ada yang bilang ini bagian pucuknya, daun-daun yang muda seperti ini juga enak di sayur ya. Jadi selain kita bisa makan kacangnya, kita juga bisa makan daunnya. Pasti udah tahu ya kalau ini adalah kecipir. Kebetulan yang aku tanam sekarang adalah kecipir hijau. Beberapa bulan yang lalu aku sempat tanam kecipir yang ungu. Aku sudah pernah bikin videonya, silahkan dicek. Untuk tanaman kecipir yang hijau ini, ya menurutku ya, sepengalamanku, dia ini tumbuhnya mudah banget ya. Mudah banget, lalu tidak perlu
neko-neko ya. Tidak perlu dineko-neko, dia sangat produktif sekali. Ini aku rambatin dan aku tanamnya di planter bag. Nih, planter bagnya ini agak besar. Aku tanamnya di polybag, kalau tidak salah 50 liter. Ini buah-buah kecipir mudanya. Hanya saja kalau kecipir itu kalau musim hujan dia mudah busuk, ininya calon buahnya. Biasanya di bagian ujung dia agak busuk. Sebentar ya, kita cari. Nah, kayak gini maksudku. Jadi nanti bunganya itu mudah busuk. Tapi tenang aja, walaupun kayak gini, tapi banyak yang tetap berhasil bertahan kok. Ini malah kecabut. Tuh, cantik banget ya tanaman kecipirnya. Aku senang banget kalau pagi-pagi ini ngelihat pemandangan seperti ini. Selain kita bisa panen, kita juga bisa merasakan kedamaian. Asik, kedamaian. Nah, di sampingnya ini ada tanaman buah. Ini udah sering banget dibahas di mana-mana. Ini murbei. Baru aja aku pangkas tuh. Jadi calon buahnya banyak ya. Tuh, calon buahnya banyak. Sampai ke bawah-bawah pun banyak. Ini sangat cocok banget untuk pemula. Nggak perlu diapa-apain. Cukup pupuk sinar matahari, media tanam, dan pangkas aja. Ya, itu kita sudah bisa menikmati buahnya hampir setiap 2 bulan sekali. Jadi tiap habis berbuah kita pangkas lagi, nanti dia akan berbuah lagi. Asupan vitamin C. Kalau bosen dengan murbei yang pendek, bisa coba tanaman murbei yang panjang atau long mulberry. Ini juga baru aku pangkas tuh, kelihatan kan? Ini tunas barunya yang membawa calon buah. Begitulah tadi kurang lebih ya, sudah ada gambaran. Mudah-mudahan mau tanam apa di teras ya Bun. Sebenarnya aku juga belum somai-somai lagi ya, karena ya itu tadi antara malas atau waktunya terbatas. Sebenarnya masih banyak yang belum kita review tanamannya, tapi nanti akan kita review di video selanjutnya aja ya. Untuk sebelah sini sebenarnya masih sama aja. Ini ada stroberi, daun bawang, dan juga cabai yang usianya sudah hampir 2 tahun. Nanti musim panas sepertinya aku akan coba menanam cabai lagi dan akan aku update videonya. Mudah-mudahan video yang aku buat kali ini ada manfaatnya ya. Selamat berkebun. Happy gardening.